Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas sistem informasi akuntansi UKM Kurnia Furnitur untuk memenuhi tugas ujian UTS kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Dirani Herawati, dengan NIM 2200522076. Selanjutnya, Saya Sucidea Abelia dengan NIM 2200522070. Selanjutnya ada saya, Dini Afrina, dengan NIM 2200522068. baiklah. Untuk penjelasan mengenai materi, ya, itu dimulai dari saya sendiri. Yang pertama itu ada aliran data perusahaan. Aliran data perusahaan itu ada dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama secara vertikal yaitu Direktur Utama menginstruksikan kepada administrasi untuk melakukan pengecekan bahan baku produksi. Setelah itu, administrasi bertugas memerintahkan kepada kepala produksi untuk mencatat bahan baku apa saja yang masih tersedia ataupun yang sudah habis. Yang kedua, tukang kayu melaporkan kepada admin bahwa ada pelanggan yang ingin melihat desain dari Kurnia Furnitur. Yang ketiga, kepala produksi melaporkan pengeluaran atas pembelian bahan baku kepada admin. Setelah itu, admin menginput data lalu dilaporkan kepada direktur. Selanjutnya itu secara horizontal. Yang pertama, tukang kayu memberikan hasil kerjanya kepada tukang finishing untuk dilakukan pemrosesan tahap akhir. Yang kedua, tukang finishing memperlihatkan hasil kerjanya kepada tukang kayu. Yang ketiga, supir operasional mengambil hasil kerja kepada tukang finishing untuk diantarkan kepada pelanggan. Materi selanjutnya itu model umum ruang lingkup UKM Kurnia Furnitur. Dimulai dari pelanggan melakukan pesanan kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur memberikan faktur kepada pelanggan, lalu pelanggan membayar, dan setelah dibayar, barang yang udah jadi akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya itu karyawan. Karyawan itu memberikan tenaga kerja dan layanan kepada Kurnia Furnitur. Lalu Kurnia Furnitur memberikan gaji dan komisi kepada karyawan. Selanjutnya itu kepala produksi. Kepala produksi mencatat persediaan dan memberikannya kepada Kurnia Furnitur. Lalu Kurnia Furnitur melaporkan persediaan kepada kepala produksi. Selanjutnya ada admin. Admin melakukan laporan keuangan kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur mencatat pembukuan, dan admin mencatat pemasukan dan pengeluaran kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur melaporkan hasil pemasukan dan pengeluaran kepada admin. Selanjutnya itu ada direktur. Direktur itu uh, melaporkan hasil kerja kepada Kurnia Furnitur, dan Kurnia Furnitur memantau kinerja tukang ke direktur. Lalu selanjutnya itu ada badan pemerintah. Badan pemerintah ini uh, Kurnia Furnitur melaporkan pajak ke badan pemerintah, lalu badan pemerintah memberikan pajak kepada Kurnia Furnitur. Selanjutnya bank. Kurnia Furnitur memberikan deposito kepada bank, lalu bank memberikan penarikan dana, dan Kurnia Furnitur melaporkannya lagi ke bank. Selanjutnya itu vendor. Kurnia Furnitur melakukan pemesanan dan pembelian kepada vendor, lalu vendor membeli barang, dan Kurnia Furnitur membayar. Lalu vendor memberikan faktur. Nah, selanjutnya itu peran akuntansi terhadap sistem informasi. Yang pertama, peran akuntansi sebagai pengguna.
Kurnia Furnitur usaha mebel yang sudah berkembang sejak tahun 2002 dan berkembang pesat hingga saat ini, tidak menutup kemungkinan Kurnia Furnitur sangat membutuhkan jasa akuntan di dalam bisnisnya, yang dimana akuntan berguna agar dapat membantu proses pencatatan laporan keuangan untuk mengetahui laba dan rugi dari usaha bisnis mebel tersebut. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan produksi. Dengan adanya akuntan dapat memudahkan bisnis tersebut dalam merencanakan, mengawasi, dan mengontrol produksi barang. Selanjutnya, alokasi keuangan. Adanya akuntan di dalam bisnis dapat memudahkan dalam mengalokasikan keuangan dengan baik, karena akuntan akan mengontrol bisnis tersebut mulai dari pengeluaran internal hingga eksternal sekalipun. Hal ini tentunya sangat diperlukan oleh perusahaan agar kerugian akibat pengeluaran yang tidak terkontrol dapat dihindari. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu ada strike, kelebihan, yaitu mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan produk lain dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu kuatnya pengetahuan tentang teknologi manufaktur. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja rendah. Selanjutnya bengkel produksi perabotan yang kurang luas. Selanjutnya itu nomor 3 opportunities, yaitu peluang. Yang pertama itu mempunyai banyak koneksi membuat Kurnia Furnitur semakin dikenal dengan masyarakat luas. Lalu menggunakan sosial media untuk pemasaran produk. Yang keempat itu ada threats, itu ancaman. Yang pertama, kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan mempengaruhi terhadap biaya produksi dan juga harga jualnya. Lalu kekuatan inovasi produk-produk impor. Selanjutnya itu ada identifikasi. Selanjutnya itu ada identifikasi pengaruh usaha secara teknik sosial, politik, dan ekonomi terhadap bisnis. Yang pertama itu ada teknis. Dalam menjalankan usaha tentunya Kurnia Furnitur dapat mempengaruhi satu sama lain. Dengan adanya teknologi modern di Kurnia Furnitur seperti pemotong kayu, dapat mempengaruhi proses produksi lebih baik dan membuat kualitas kayu yang dipotong menjadi lebih rapi dibandingkan menggunakan alat pemotong kayu yang lama. Lalu ada politik. Dalam mendirikan Dalam selanjutnya itu ada politik. Dalam mendirikan usahanya, Kurnia Furnitur sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, secara kebijakan, Kurnia Furnitur tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan pemerintah, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada ancaman. Selanjutnya itu ada ekonomi. Eh, Ancaman ekonomi dalam bisnis Kurnia Furnitur yaitu persaingan yang semakin meningkat, serta karya tangan yang dihasilkan oleh pesaing yang semakin beragam. Selanjutnya itu ada sosial. Ancaman sosial yang dirasakan oleh bisnis Kurnia Furnitur adalah permintaan pelanggan yang selalu berubah-ubah terkait model yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya itu transaksi finansial dan non-finansial. Yang pertama itu transaksi finansial. Setiap minggu Kurnia Furnitur membayar gaji karyawan. Lalu dapat penghasilan dari pelanggan yang order barang dan membayar tagihan listrik, wifi, pajak, dan pembayaran bahan baku. Kalau transaksi finansial itu Direktur Utama mengumumkan bahwa saat memasuki bulan suci Ramadan, Kurnia Furnitur akan menaikkan gaji karyawan. Admin memberikan sebuah nota yang berisikan rincian pesanan pelanggan kepada kepala produksi. Lalu admin bertugas mempromosikan hasil karya Kurnia Furnitur kepada customer melalui sosial media. Selanjutnya, pengecekan berkala terhadap bahan baku.
Lalu selanjutnya contoh kasus mengenai sistem pemrosesan secara manual, semi komputerisasi dan terkomputerisasi sepenuhnya. Dalam menjalankan usahanya, Kurnia Furnitur menggunakan sistem yaitu secara komputerisasi, semi komputerisasi. Kurnia Furnitur menggunakan kombinasi antara proses manual dan penggunaan teknologi untuk mengelola operasinya. Secara semi-komputerisasi, Kurnia Furnitur melakukan pemrosesan pencatatan dengan cara dimulai pada awal bulan dengan diketahui berapa uang yang masuk setiap bulannya, dan pada akhir bulan juga harus diketahui berapa uang yang masuk dan uang yang keluar. Setelah keduanya diketahui, barulah dicocokkan dengan menggunakan sistem Excel untuk memastikan kebenaran transaksi yang terjadi. Mulai dari transaksi secara tunai, transfer maupun dengan menggunakan kris. Selain itu, Kurnia Furnitur menggunakan Excel untuk mengolah pesanan pelanggan agar tidak tercatat secara sistematis. Selanjutnya, hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di perusahaan. Yang pertama itu pemesanan dan penerimaan. Siklus pemesanan di Kurnia Furnitur diawali dengan pelanggan datang langsung ke toko untuk memesan barang. Lalu pelanggan menentukan model serta ukuran yang diinginkan. Setelah direktur memberikan catatan pesanan kepada admin untuk dibuatkan RAB dan kepada desain interior untuk membuat desain furnitur pelanggan. Jika pesanan sudah deal dan tidak ada revisi, data pesanan pelanggan akan langsung diberikan ke tukang dan diproses. Direktur menentukan harga dan perjanjian tanggal kapan barang akan selesai. Setelah itu, pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui cash, transfer, ataupun kris. Setelah melalui proses pembayaran, pesanan pelanggan akan langsung diproses. Setelah barang jadi, barang akan langsung diantar ke rumah pelanggan dan lalu dipasangkan. Selanjutnya, pembayaran. Setelah pesanan selesai diproses, pelanggan akan membayar pesanan tersebut melalui cash, transfer, ataupun kris. Dan nantinya pembayaran akan ditotalkan melalui Excel berdasarkan pesanan yang telah dimasukkan. Selanjutnya itu nomor 3, pengolahan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun debit. Pembayaran yang dilakukan secara tunai yaitu dengan cara pelanggan datang langsung ke kantor Kurnia Furnitur, lalu menemui wakil direktur serta membawa nota pesanan. Pembayaran yang dilakukan secara debit yaitu pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah tertera. Setelah itu, pelanggan mengirimkan bukti pembayaran kepada admin melalui media sosial. Lalu informasi pembayaran akan direkam oleh admin untuk keperluan akuntansi melalui Excel. Selanjutnya itu pengiriman pesanan. Pesanan yang sudah diorder pelanggan dan sudah melakukan pembayaran langsung akan diproses oleh admin serta karyawan sesuai dengan permintaan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya itu pencatatan penjualan. Pencatatan penjualan Kurnia Furnitur dilakukan menggunakan sistem Excel. Dengan menggunakan sistem ini, Kurnia Furnitur dapat menganalisis bisnis tersebut mulai dari segi laporan keuangan, bahkan data penjualan. Selanjutnya itu pencatatan data transaksi. Informasi setiap transaksi yang terjadi di Kurnia Furnitur disimpan dalam basis data atau sistem manajemen Kurnia Furnitur, sedangkan data penjualannya juga dapat digunakan untuk melacak pesanan yang sedang tren. Selain itu, Kurnia Furnitur juga mengandalkan Instagram untuk melihat desain-desain terbaru yang diminati oleh pelanggan. Selanjutnya, itu di sini kita akan melihat diagram konteks dari Kurnia Furnitur, dan saya akan menjelaskan. Pertama, dimulai dari customer. Customer melakukan pesanan dan pembayaran dan masuk ke siklus pendapatan. Lalu pesanan pelanggan di pesanan dan pembayaran pelanggan diberikan kepada pemilik atau direktur. Lalu direktur akan memberikan ukuran dan model yang
yang telah ditentukan oleh pelanggan. Lalu ukuran dan model tadi dimasukkan ke siklus produksi. Setelah itu, siklus produksi memberikan kepada desain interior, agar desain interior membuat desain barang yang sesuai diinginkan customer. Setelah itu, setelah desain selesai diberikan kepada tukang, lalu tukang memasukkannya ke siklus produksi. Lalu barang yang telah jadi diberikan kepada pemilik, dan dari pemilik dia dimasukkan ke siklus pendapatan dan langsung diberikan kepada customer. Selanjutnya di sini untuk siklus pengeluaran dimulai dari keuangan. Laporan keuangan yang sudah jadi dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, setelah dimasukkan ke buku besar, lalu diberikan kepada admin. Admin meng-ACC dan dimasukkan ke siklus pengeluaran. Lalu nanti siklus pengeluaran akan memberikan SDP kepada admin. Selanjutnya, admin meng-ACC siklus pengeluaran dan selanjutnya itu ke laporan keuangan lagi. Nah, pembayaran dari laporan keuangan dimasukkan lagi ke pengeluaran. Setelah itu, dari siklus pengeluaran dikeluarkan SOP. Nah, selanjutnya itu gudang. Gudang memberikan SPP kepada pembelian. Setelah itu, pembelian memberikan SDP kepada siklus pengeluaran dan siklus pengeluaran memberikan SDP kepada admin. Selanjutnya, siklus pengeluaran memberikan ECC kepada pembelian. Lalu siklus pengeluaran mengeluarkan pembayaran kepada supplier. Nah, setelah itu dari supplier barang dan faktur akan dikirim ke gudang. Selanjutnya di sini ada DFD Kurnia Furnitur yang telah kami bikin. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas sistem informasi akuntansi UKM Kurnia Furnitur untuk memenuhi tugas ujian UTS kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Dirani Herawati, dengan NIM 2200522076. Selanjutnya, Saya Suci Dea Abelia dengan NIM 2200522070. Selanjutnya ada saya, Dini Afrina, dengan NIM 2200522068. baiklah, untuk penjelasan mengenai materi, ya, itu dimulai dari saya sendiri. Yang pertama itu ada aliran data perusahaan. Aliran data perusahaan itu ada dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama secara vertikal, yaitu Direktur Utama menginstruksikan kepada administrasi untuk melakukan pengecekan bahan baku produksi. Setelah itu, administrasi bertugas memerintahkan kepada kepala produksi untuk mencatat bahan baku apa saja yang masih tersedia ataupun yang sudah habis. Yang kedua, tukang kayu melaporkan kepada admin bahwa ada pelanggan yang ingin melihat desain dari Kurnia Furnitur. Yang ketiga, kepala produksi melaporkan pengeluaran atas pembelian bahan baku kepada admin
Setelah itu, admin menginput data lalu dilaporkan kepada direktur. Selanjutnya itu secara horizontal. Yang pertama, tukang kayu memberikan hasil kerjanya kepada tukang finishing untuk dilakukan pemrosesan tahap akhir. Yang kedua, tukang finishing memperlihatkan hasil kerjanya kepada tukang kayu. Yang ketiga, supir operasional mengambil hasil kerja kepada tukang finishing untuk diantarkan kepada pelanggan. Materi selanjutnya itu model umum ruang lingkup UKM Kurnia Furnitur. Dimulai dari pelanggan melakukan pesanan kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur memberikan faktur kepada pelanggan, lalu pelanggan membayar, dan setelah dibayar, barang yang udah jadi akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya itu karyawan. Karyawan itu memberikan tenaga kerja dan layanan kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur memberikan gaji dan komisi kepada karyawan. Selanjutnya itu kepala produksi. Kepala produksi mencatat persediaan dan memberikannya kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur melaporkan persediaan kepada kepala produksi. Selanjutnya ada admin. Admin melakukan laporan keuangan kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur mencatat pembukuan, dan admin mencatat pemasukan dan pengeluaran kepada Kurnia Furnitur, lalu Kurnia Furnitur melaporkan hasil pemasukan dan pengeluaran kepada admin. Selanjutnya itu ada direktur. Direktur itu melaporkan hasil kerja kepada Kurnia Furnitur, dan Kurnia Furnitur memantau kinerja tukang ke direktur. Lalu selanjutnya itu ada badan pemerintah. Badan pemerintah ini Kurnia Furnitur melaporkan pajak ke badan pemerintah, lalu badan pemerintah memberikan pajak kepada Kurnia Furnitur. Selanjutnya, bank. Kurnia Furnitur memberikan deposito kepada bank, lalu bank memberikan penarikan dana, dan Kurnia Furnitur melaporkannya lagi ke bank. Selanjutnya itu vendor. Kurnia Furnitur melakukan pemesanan dan pembelian kepada vendor, lalu vendor membeli barang, dan Kurnia Furnitur membayar. Lalu vendor memberikan faktur. Nah, selanjutnya itu peran akuntansi terhadap sistem informasi. Yang pertama, peran akuntansi sebagai pengguna. Kurnia Furnitur, usaha mebel yang sudah berkembang sejak tahun 2002 dan berkembang pesat hingga saat ini, tidak menutup kemungkinan Kurnia Furnitur sangat membutuhkan jasa akuntan di dalam bisnisnya, yang dimana akuntan berguna agar dapat membantu proses pencatatan laporan keuangan untuk mengetahui laba dan rugi dari usaha bisnis mebel tersebut. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan produksi. Dengan adanya akuntan dapat memudahkan bisnis tersebut dalam merencanakan, mengawasi, dan mengontrol produksi barang. Selanjutnya, alokasi keuangan. Adanya akuntan di dalam bisnis dapat memudahkan dalam mengalokasikan keuangan dengan baik, karena akuntan akan mengontrol bisnis tersebut mulai dari pengeluaran internal hingga eksternal sekalipun. Hal ini tentunya sangat diperlukan oleh perusahaan agar kerugian akibat pengeluaran yang tidak terkontrol dapat dihindari. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu ada strike, kelebihan, yaitu mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan produk lain dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu kuatnya pengetahuan tentang teknologi manufaktur. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja rendah. Selanjutnya bengkel produksi perabotan yang kurang luas. Selanjutnya itu nomor 3 opportunities, yaitu peluang. Yang pertama itu mempunyai banyak koneksi membuat Kurnia Furnitur semakin dikenal dengan masyarakat luas. Lalu menggunakan sosial media untuk pemasaran produk.
Yang keempat itu ada threats, itu ancaman. Yang pertama, kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan mempengaruhi terhadap biaya produksi dan juga harga jualnya. Lalu, kekuatan inovasi produk-produk impor. Selanjutnya itu ada identifikasi. Selanjutnya itu ada identifikasi pengaruh usaha secara teknik sosial, politik, dan ekonomi terhadap bisnis. Yang pertama itu ada teknis. Dalam menjalankan usaha tentunya kurnia furnitur dapat mempengaruhi satu sama lain. Dengan adanya teknologi modern di kurnia furnitur seperti pemotong kayu dapat mempengaruhi proses produksi lebih baik dan membuat kualitas kayu yang dipotong menjadi lebih rapi dibandingkan menggunakan alat pemotong kayu yang lama. Lalu ada politik. Di dalam mendirikan Dalam selanjutnya itu ada politik. Dalam mendirikan usahanya, Kurnia Furnitur sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, secara kebijakan, Kurnia Furnitur tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan pemerintah, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada ancaman. Selanjutnya itu ada ekonomi. Eh, Ancaman ekonomi dalam bisnis kurnia furnitur yaitu persaingan yang semakin meningkat, serta karya tangan yang dihasilkan oleh pesaing yang semakin beragam. Selanjutnya itu ada sosial. Ancaman sosial yang dirasakan oleh bisnis kurnia furnitur adalah permintaan pelanggan yang selalu berubah-ubah terkait model yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya itu transaksi finansial dan non-finansial. Yang pertama itu transaksi finansial. Setiap minggu Kurnia Furnitur membayar gaji karyawan, lalu dapat penghasilan dari pelanggan yang order barang, dan membayar tagihan listrik, wifi, pajak, dan pembayaran bahan baku. Kalau transaksi finansial itu Direktur Utama mengumumkan bahwa saat memasuki bulan suci Ramadan, Kurnia Furnitur akan menaikkan gaji karyawan. Admin memberikan sebuah nota yang berisikan rincian pesanan pelanggan kepada kepala produksi. Lalu admin bertugas mempromosikan hasil karya Kurnia Furnitur kepada customer melalui sosial media. Selanjutnya, pengecekan berkala terhadap bahan baku. Lalu selanjutnya, contoh kasus mengenai sistem pemrosesan secara manual, semi-komputerisasi, dan terkomputerisasi sepenuhnya. Dalam menjalankan usahanya, Kurnia Furnitur menggunakan sistem yaitu secara semi-komputerisasi. Kurnia Furnitur menggunakan kombinasi antara proses manual dan penggunaan teknologi untuk mengelola operasinya. Secara semi-komputerisasi, Kurnia Furnitur melakukan pemrosesan pencatatan dengan cara dimulai pada awal bulan dengan diketahui berapa uang yang masuk setiap bulannya, dan pada akhir bulan juga harus diketahui berapa uang yang masuk dan uang yang keluar. Setelah keduanya diketahui, barulah dicocokkan dengan menggunakan sistem Excel untuk memastikan kebenaran transaksi yang terjadi. Mulai dari transaksi secara tunai, transfer maupun dengan menggunakan kris. Selain itu, Kurnia Furnitur menggunakan Excel untuk mengolah pesanan pelanggan agar tidak tercatat secara sistematis. Selanjutnya, hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di perusahaan. Yang pertama itu pemesanan dan penerimaan. Siklus pemesanan di Kurnia Furnitur diawali dengan pelanggan datang langsung ke toko untuk memesan barang. Lalu pelanggan menentukan model serta ukuran yang diinginkan. Setelah direktur memberikan catatan pesanan kepada admin untuk dibuatkan RAB dan kepada desain interior untuk membuat desain furnitur pelanggan.
Jika pesanan sudah deal dan tidak ada revisi, data pesanan pelanggan akan langsung diberikan ke tukang dan diproses. Direktur menentukan harga dan perjanjian tanggal kapan barang akan selesai. Setelah itu, pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui cash, transfer, ataupun kris. Setelah melalui proses pembayaran, pesanan pelanggan akan langsung diproses. Setelah barang jadi, barang akan langsung diantar ke rumah pelanggan dan lalu dipasangkan. Selanjutnya, pembayaran. Setelah pesanan selesai diproses, pelanggan akan membayar pesanan tersebut melalui cash, transfer, ataupun kris. Dan nantinya pembayaran akan ditotalkan melalui Excel berdasarkan pesanan yang telah dimasukkan. Selanjutnya itu nomor 3, pengolahan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun debit. Pembayaran yang dilakukan secara tunai yaitu dengan cara pelanggan datang langsung ke kantor Kurnia Furnitur, lalu menemui wakil direktur serta membawa nota pesanan. Pembayaran yang dilakukan secara debit yaitu pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah tertera. Setelah itu, pelanggan mengirimkan bukti pembayaran kepada admin melalui media sosial. Lalu informasi pembayaran akan direkam oleh admin untuk keperluan akuntansi melalui Excel. Selanjutnya itu pengiriman pesanan. Pesanan yang sudah diorder pelanggan, pesanan yang sudah diorder pelanggan dan sudah melakukan pembayaran langsung akan diproses oleh admin serta karyawan sesuai dengan permintaan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya itu pencatatan penjualan. Pencatatan penjualan Kurnia Furnitur dilakukan menggunakan sistem Excel. Dengan menggunakan sistem ini, Kurnia Furnitur dapat menganalisis bisnis tersebut mulai dari segi laporan keuangan, bahkan data penjualan. Selanjutnya itu pencatatan data transaksi. Informasi setiap transaksi yang terjadi di Kurnia Furnitur disimpan dalam basis data atau sistem manajemen Kurnia Furnitur, sedangkan data penjualannya juga dapat digunakan untuk melacak pesanan yang sedang tren. Selain itu, Kurnia Furnitur juga mengandalkan Instagram untuk melihat desain-desain terbaru yang diminati oleh pelanggan. Selanjutnya, itu di sini kita akan melihat diagram konteks dari Kurnia Furnitur, dan saya akan menjelaskan. Pertama, dimulai dari customer. Customer melakukan pesanan dan pembayaran dan masuk ke siklus pendapatan. Lalu pesanan pelanggan di pesanan dan pembayaran pelanggan diberikan kepada pemilik atau direktur. Lalu direktur akan memberikan ukuran dan model yang telah ditentukan oleh pelanggan. Lalu ukuran dan model tadi dimasukkan ke siklus produksi. Setelah itu siklus produksi memberikan kepada desain interior agar desain interior membuat desain barang yang sesuai diinginkan customer. Setelah itu, setelah desain selesai diberikan kepada tukang, lalu tukang memasukkannya ke siklus produksi. Lalu barang yang telah jadi diberikan kepada pemilik dan dari pemilik dia dimasukkan ke siklus pendapatan dan langsung diberikan kepada customer. Selanjutnya di sini untuk siklus pengeluaran dimulai dari keuangan. Laporan keuangan yang udah jadi dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, setelah dimasukkan ke buku besar, lalu diberikan kepada admin. Admin meng-ACC dan dimasukkan ke siklus pengeluaran. Lalu nanti siklus pengeluaran akan memberikan SDP kepada admin. Selanjutnya, admin meng-ACC siklus pengeluaran
Dan selanjutnya itu ke laporan keuangan lagi. Nah, pembayaran dari laporan keuangan dimasukkan lagi ke pengeluaran. Setelah itu, dari siklus pengeluaran dikeluarkan SOP. Nah, selanjutnya itu gudang. Eh, Gudang memberikan SPP kepada pembelian. Setelah itu, pembelian memberikan SDP kepada siklus pengeluaran, dan siklus pengeluaran memberikan SDP kepada admin. Selanjutnya, siklus pengeluaran memberikan ECC kepada pembelian. Lalu siklus pengeluaran mengeluarkan pembayaran kepada supplier. Nah, setelah itu dari supplier barang dan faktur akan dikirim ke gudang. Selanjutnya di sini ada DFD Kurnia Furnitur yang telah kami bikin. Lalu selanjutnya ini adalah entity relationship diagram dari bisnis Kurnia Furnitur. Selanjutnya itu ada program flowchart yang akan dijelaskan oleh Dini Afrina. Pada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rani. Baik, saya sendiri akan menjelaskan program flowchart yang ada di UKM Kurnia Furnitur. Yang pertama itu ada voucher siklus pendapatan, yang dimana ada pelanggan, direktur kurnia, admin, desain interior, tukang, dan gudang. Nah, dimulai dari pelanggan. Pelanggan datang ke furnitur, lalu ke direktur kurnia. Nah, di direktur kurnia itu, pelanggan yang datang tadi disambut pelanggan dan direktur kurnia memberikan katalog. Nah, katalog yang diberikan tadi diserahkan kepada pelanggan, lalu pelanggan memilih model dan ukuran. Nah, habis itu pelanggan melakukan pembuatan pesanan. Lalu pesanan tersebut diterima oleh direktur utama. Nah, pesanan yang telah diterima dibuatkan oleh direktur kurnia itu adalah file dokumennya. Jadi 3 file dokumen. Nah, yang pertama diserahkan kepada admin, dan yang 2 filenya lagi dimasukkan ke file dokumen kertas seperti yang ada di gambar. Nah, yang file pertama tadi diserahkan ke admin, yaitu admin catatan pesanan tadi dibuatkan oleh admin, yaitu RAB-nya, lalu keluarlah dokumen RAB. Nah, dokumen RAB ini diserahkan kepada direktur kurnia. Nah, lalu direktur kurnia membuatkan laporan mengenai RAB yang telah diterima dari admin. Nah, habis membuat laporan, keluar laporan desain, yang dimana nantinya direktur kurnia memberikan laporan desain tersebut kepada pelanggan. Nah, setelah itu pelanggan melihat laporan tersebut, lalu habis melihat jika pelanggan melakukan revisi, misalnya pelanggan meminta revisi iya, lalu pelanggan tersebut membuat pesanan lagi pelanggan tersebut, lalu diserahkan kepada direktur kurnia tadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tetapi jika pelanggan tadi tidak melakukan revisi, pesanan tersebut langsung dibuatkan dan langsung diserahkan kepada direktur kurnia untuk diterima pesanannya. Boleh slide selanjutnya kan? Nah, tadi yang kan revisi desain kan tidak dilakukan, maka ke direktur kurnia yaitu untuk membuat laporan beli. Nah, laporan beli tadi direkap. Nah, yang direkap, habis itu yang satu
diberikan kepada pelanggan tadi. Nah, di sini untuk melakukan transaksi. Nah, habis rekap yang tadi dibuat laporan diberikan kepada pelanggan, yaitu ingin ditanya apakah pelanggan ingin membayar pakai tunai tunai atau tidak. Jika pelanggan tidak membayarnya tunai, yaitu langsung melakukan transfer melalui kris. Kalau misalnya tunai, langsung pelanggan melakukan proses. Nah, habis itu proses langsung diinputkan oleh admin. Nah, admin langsung keluar data yaitu laporan pendapatan. Selanjutnya, nah, habis ke admin tadi, habis ke admin tadi yang laporan telah melakukan transaksi, yang bawahnya Rani. Nah, habis yang melakukan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, kan langsung ke admin, admin langsung menginput menginput proses pembayaran tadi. Nah, habis admin menginput, langsung admin juga menyerahkan dokumen tadi kepada tukang. Nah, habis itu tukang menerima desain, Nah, habis tukang menerima desain, nah lalu tukang juga menyerahkan kepada gudang. Habis itu, jadi admin menerima pembayaran dari pelanggan, diinput, habis itu diserahkan kepada tukang. Nah, lalu tukang melakukan perantara kepada gudang. Nah, habis itu gudang langsung meminta material kepada tukang lagi untuk input ambil material. Lalu diterimanya material, habis itu tukang juga membuatkan faktur, yang dimana faktur tersebut nanti diserahkan kepada gudang. Nah, gudang sudah menerima faktur yang dibuatkan oleh tukang, lalu gudang memberikan faktur tersebut kepada, lalu buat habis itu kan diterima material, lalu membuat furnitur yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, habis itu diserahkan kepada gudang. Nah, furnitur tersebut dikirim dan diserahkan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan dari Kurnia Furnitur. Selesai. Baik. Baiklah, selanjutnya mengenai flowchart siklus pengeluaran. Nah, di flowchart siklus pengeluaran ini terdapat Direktur Kurnia, admin, desain interior, tukang, tagihan, gudang, dan supplier. Nah, di mana dimulai dari Direktur Kurnia. Direktur Kurnia menerima pesanan. Nah, terima pesanan tersebut diserahkan kepada admin untuk membuat RAB. RAB yang dibuat admin, jika misalnya melakukan order dan pembayaran jika tidak melakukan order dan pembayaran, RAB tadi dikirim lagi ke direktur. Tapi jika sudah melakukan order dan pembayaran, admin lalu mengirimkan order dan pembayaran tadi kepada desain interior. Itu tuh berupa faktur. Nah, dikirimkan kepada desain interior. Nah, habis itu buat didesain. Habis desain interior mendesain yang tadi sudah diserahkan oleh admin, keluarlah input desain selesai. Nah, setelah input desain selesai, lalu diserahkan ke tukang. Nah, tukang tadi menerima desain. Nah, habis tukang menerima desain, lalu tukang langsung melaporkan desain tersebut ke gudang untuk ngecek apakah ada material atau tidak. Nah, tukang meminta material ke gudang untuk menanyakan stok. Jika stoknya tidak ada, langsung lanjut ke poin A, yang dimana gudang langsung menyerahkannya kepada admin untuk terima permintaan. Nah, admin menerima permintaan dari gudang, habis itu admin membuatkan dokumen SPPB. Nah, satu dokumen SPBB ini nanti dikirim ke Direktur Kurnia. Nah, file dokumen yang udah dikirim ke Direktur Kurnia langsung di ACC, habis itu habis SPB di ACC, lanjut
ke admin yang membuatkan SPO tadi. Nah, untuk admin yang sudah membuatkan SPO, satu disimpan ke file dokumen, habis itu satunya lagi diserahkan kepada supplier. Maaf Rani, di PPT selanjutnya. Nah, habis file dokumen tadi dikirim ke supplier, lalu supplier menerima SPO tadi. Nah, habis itu supplier selanjutnya melakukan proses membuat invoice. Invoice. Nah, invoice tadi dijadikan 2 invoice. Habis itu yang satu disimpan ke file dokumen kertas, yang satu lagi diserahkan kepada Direktur Kurnia. Nah, invoice tadi yang sudah diserahkan kepada Direktur Kurnia, lalu Direktur Kurnia langsung memprosesnya menjadi payment. Nah, payment tadi yaitu habis itu dilanjutkan oleh melakukan transaksi secara tunai atau tidak. Nah, kalau misalnya secara tunai langsung lanjut ke admin. Nah, admin langsung membuat proses buat laporan, lalu admin mengeluarkan input input pengeluaran. Nah, habis itu admin mengeluarkan dokumen laporan keuangan. Nah, setelah itu yang buat laporan tadi juga diserahkan kepada supplier. Nah, supplier memproses input payment, keluarlah dokumen buat faktur. Habis itu proses faktur, lalu barang dikirim. Nah, habis itu dikirimkan kepada gudang, habis itu barang diterima. Nah, tetapi jika pembayaran dilakukan secara tidak tunai, maka langsung mengirimnya melalui transfer atau kris. Lanjut slide yang di atasnya, Rani. Slide yang di atasnya, Rani. Yang di atas lagi. Baik. Kan tadi kan dari supplier sudah memberikan barang tersebut ke gudang. Nah, lalu gudang menerima barang tersebut. Nah, dari gudang barang diterima diproseslah kepada tukang. Tukang menerima habis itu tukang menerima material tadi yang telah diserahkan kepada supplier. Habis itu furnitur yang dipasang pelanggan diproses oleh tukang. Setelah itu proses pengiriman furnitur yang sudah siap dibuatkan oleh tukang dikirim. Nah, setelah itu input pesanan selesai. Nah, input pesanan selesai, habis itu masuk ke bagian tagihan. Nah, ke bagian tagihan ini di proses tagihan yaitu melihat tagihan apa aja yang akan yang dikeluarkan oleh tukang selama proses pengerjaan. Keluarlah dokumen tagihan produksi dan fasilitas. Lanjut ke bawah, Harni. Nah, tagihan tagihan file dokumen tagihan produksi dan fasilitas yang telah dibuatkan oleh penanggung jawab tagihan diberikan kepada admin. Nah, lalu admin melakukan proses laporan kerja dan tagihan yang tadi. Nah, habis itu keluarlah dokumen laporan tagihan, yang dimana nantinya laporan tagihan itu dibuatkan untuk melakukan proses pembayaran. Habis itu, buat laporan tagihan, keluarlah dokumen laporan kas keluar. Nah, habis itu terdapat file dokumen, ada 2 file. Yang satu file dokumen surat terima bayar. Nah, surat terima bayar ini dibuatkan menjadi 2 rangkap oleh admin. Yang pertama disimpan ke file dokumen kertas, yang satu lagi diserahkan kepada Direktur Kurnia. Nah, surat terima bayar yang telah diserahkan kepada Direktur Kurnia lalu di ACC. Nah, jika di ACC,
maka Direktur Kurnia langsung memproses bayar tagihan dan gaji. Nah, langsung diserahkan kepada admin untuk melakukan proses penginputan data tagihan dan gaji. Nah, admin langsung memproses pembayaran. Nah, proses pembayaran langsung keluarlah dokumen yang dinamakan input jurnal keuangan. Nah, tetapi jika Direktur Kurnia tidak meng-ACC, maka langsung ke admin lagi untuk membuatkan laporan bayar yang jelas agar direktur meng-ACC apa yang telah dibuatkan oleh admin. Setelah input data tagihan dibuatkan dokumen pembayaran, lalu pembayaran diproses yaitu input jurnal keuangan. Habis itu selesai, tetapi jika yang pembayaran tadi sudah dikeluarkan, langsung masuk ke desain interior, tukang, dan tagihan untuk menerima gaji yang diterima. Baik, untuk flowchart selanjutnya yaitu flowchart siklus produksi. Untuk flowchart siklus produksi ini yang terkait yaitu pelanggan, direktur kurnia, admin, tukang, gudang, dan supplier. Di mana dimulai juga dari pelanggan, di mana pelanggan melakukan pick order. Nah, pick order habis itu ke direktur kurnia, di mana direktur kurnia ini menerima pesanan dari pelanggan. Nah, terima pesanan, habis itu keluarlah dokumen. File dokumen. File dokumen ini dibuat menjadi 3 rangkap oleh direktur kurnia, yang dimana yang 2 rangkap lagi disimpan ke file dokumen kertas, yang 1 diserahkan kepada admin. Nah, admin proses terima payment. Habis itu proses terima payment, keluarlah dokumen yang namanya model ACC. Dokumen tadi diserahkan kepada tukang, yaitu proses meminta material. Nah, tukang yang menerima proses dari admin tadi langsung menyerahkan minta material tersebut kepada supplier untuk menanyakan adakah stok atau tidak. Jika stok tidak ada, maka jika stok tidak ada langsung ke admin yaitu untuk terima permintaan stok dari supplier. Habis itu admin terima permintaan stok dari supplier. Habis itu keluarlah proses buat SPPB. Lalu keluarlah dokumen SPPB, yaitu 2 rangkap. Yang pertama disimpan ke file dokumen, yang satu lagi diserahkan kepada direktur kurnia. Nah, SPPB yang diserahkan kepada direktur kurnia yaitu untuk meminta apakah SPPB tadi itu di-ACC atau tidak. Jika SPPB itu di-ACC, maka jika SPPB itu di ACC, langsung direktur sendiri membuatkan SPO. Nah, langsung keluarlah dokumen SPO. Dokumen SPO tadi diserahkan kepada supplier. Nah, supplier habis itu pesanan diterima. Nah, habis itu supplier juga habis itu proses pembuatan invoice supplier. Nah, keluarlah file dokumen 2 rangkap. Yang pertama disimpan ke file dokumen, yang satu lagi diserahkan kepada ke file dokumen. Nah, habis itu selanjutnya jika tadi kembali lagi ke atas, jika tukang meminta material tersebut tapi stoknya ada, langsung saja yaitu input ambil material, habis itu proses terima material. Lalu tukang membuatkan furnitur yang diminta oleh pelanggan tersebut. Nah, habis tukang membuatkan furnitur yang dimintakan oleh pelanggan, habis itu habis tukang membuatkan furnitur, nah habis itu proses pembuatan furnitur. Lalu furnitur selesai. Nah, setelah furnitur selesai, diberitahukan juga kepada gudang. Nah, maaf Rani, voucher yang di bawah.
Habis furnitur selesai, diserahkanlah kepada gudang. Habis itu, gudang melakukan proses pengiriman furnitur kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima furnitur. Habis itu selesai. Baik, selanjutnya yaitu sistem flowchart. Baik, selanjutnya itu sistem flowchart, yang dimana yang dimana terlibat yaitu pelanggan, direktur kurnia, admin, desain interior, tukang, tagihan, gudang, dan supplier. Nah, dimulai dari pelanggan. Pelanggan datang ke furnitur. Nah, habis itu langsung diproses penyambutan oleh direktur kurnia. Nah, habis itu direktur kurnia memberikan katalog. Yang sistem voucher nih. Habis itu direktur kurnia memberikan katalog kepada pelanggan. Lalu pelanggan memilih model dan ukuran. Setelah pelanggan memilih model dan ukuran, pelanggan langsung melakukan pembuatan pesanan. Nah, jika pesanannya iya, maka langsung diserahkan kepada direktur kurnia untuk diproses terima pesanan. Nah, terima pesanan tersebut untuk mencatatnya keluarlah dokumen. Dokumen tersebut dibikin 3 rangkap. Yang pertama, yang yang satu rangkap diserahkan kepada admin, yang satu rangkap lagi diserahkan kepada desain interior, dan yang satu rangkap lagi dimasukkan ke file dokumen. Katalog pesanan yang diserahkan kepada admin, lalu diproses yaitu catatan pesanan. Lalu admin membuatkan proses RAB, keluarlah dokumen RAB. Dokumen RAB diserahkan kepada direktur kurnia untuk membuatkan laporan. Lalu direktur kurnia memproses laporan desain dan memproses laporan desain. Nah, laporan desain ini diserahkan juga kepada pelanggan untuk melakukan revisi atau tidak. Nah, jika tidak langsung melakukan proses buatan pesanan. Nah, habis itu langsung diserahkan kepada direktur kurnia untuk terima pesanan. Nah, yang tadi katalog pesanan yang diserahkan kepada admin, habis itu yang satu lagi yang dokumen katalog pesanan yang diserahkan kepada desain interior, langsung desain interior melakukan proses catatan pesanan. Catatan pesanan itu diproses melalui secara manual yaitu buat desain. Nah, desain yang telah dibuat keluarlah dokumen yaitu menjadi 3 rangkap gambar desainnya. Nah, habis itu diproses itu input desain selesai. Yang selanjutnya yang buat pesanan jika tidak ada revisi langsung saja kepada direktur kurnia untuk terima pesanan. Nah, direktur kurnia yaitu membuatkan laporan beli, membuat membuatkan laporan beli yang yaitu keluarlah yaitu proses rekap yang dimana keluar file dokumennya. Yang satu juga diserahkan kepada pelanggan untuk menanyakan apakah pesanan tersebut dibayarkan secara tunai atau debit. Nah, jika misalnya tunai, yaitu proses langsung masuk ke proses yaitu bookpay. Nah, proses tersebut ke admin, langsung ke admin. Admin langsung memproses input payment. Admin langsung proses ke input payment. Nah, setelah input payment, admin juga menyerahkan proses tersebut ke tukang. Dokumen tersebut ke tukang untuk terima desain. Nah, tukang menerima desain, lalu menanyakan kepada gudang apakah stok untuk mebel yang akan dibuatkan ada atau tidak. Jika misalnya stok itu tidak, maka jika stok itu tidak, langsung lanjut ke
Jika stok itu tidak ada, maka langsung lanjut ke admin. Nah, untuk membuatkan SPPB, keluarlah dua dokumen SPPB. Yang pertama disimpan ke file dokumen, yang satu diserahkan kepada direktur. Nah, SPPB yang diserahkan kepada direktur untuk menanyakan apakah SPPB tadi di ACC atau tidak. Nah, jika SPPB itu di ACC, iya di ACC, maka langsung lanjut ke konektor 2. Maka langsung lanjut ke konektor 2 yang di luar halaman, langsung ke admin, bagian admin, yaitu admin membuatkan SPO. Nah, keluarlah file dokumen SPO. File dokumen SPO ini dibuat 2 rangkap juga. Yang pertama disimpan ke file dokumen kertas, yang satu diserahkan kepada supplier. Nah, supplier menerima dokumen SPO tadi. Langsung supplier melakukan proses pesanan diterima. Nah, supplier melakukan proses pesanan diterima, langsung membuatkan invoice. Nah, habis itu keluarlah dokumen invoice 2 rangkap. Yang pertama disimpan ke file dokumen, yang satu diproses untuk input payment dan pembuatan faktur. Nah, faktur yang telah dibuatkan habis itu untuk dikirimkan kepada gudang, yaitu barang yang siap dikirim dari supplier. Habis itu proses pengiriman, habis itu gudang menerima barang yang diterima dari supplier tadi, yaitu konektor B. Nah, di konektor B tadi kan barang diterima, langsung lanjut ke bagian tukang lagi yang di atasnya, Rani. Nah, tukang tukang memproses input ambil material, habis itu proses terima material, setelah tukang memproses terima material, tukang langsung melakukan pengerjaan furnitur yang dipesan oleh pelanggan tadi. Nah, habis itu tukang melakukan pembuatan furnitur, habis itu furnitur siap untuk dikirim. Nah, habis itu input pesanan selesai yang telah dilakukan oleh pelanggan. Nah, input pesanan selesai ini seperti yang tadi juga diserahkan kepada tagihan. Yang dimana diserahkan kepada tagihan untuk melihat berapa proses pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh tukang untuk membuat mebel seperti meja, kursi yang dipesan oleh pelanggan. Nah, tagihan tadi yaitu dokumen input listrik terpakai. Nah, dokumen input listrik terpakai tadi langsung masuk ke tagihan produksi dan fasilitas. Nah, tagihan yang tadi sudah dijadikan dokumen oleh bagian tagihan, yaitu tagihan produksi dan fasilitas, masuk ke konektor luar halaman yang selanjutnya diserahkan kepada admin. Yaitu admin melakukan habis itu selanjutnya admin memproses laporan kerja dan tagihan yang telah didapatkan tagihan dari penanggung jawab tagihan. Nah, habis itu proses pembuatan laporan bayar. Setelah itu baru dapatlah laporan kas keluar. Keluarlah dokumen laporan kas keluar tersebut. Nah, keluar yaitu dua rangkap. Yang pertama disimpan ke file dokumen kertas, yang satu diserahkan kepada direktur Kurnia untuk melakukan surat terima bayar. Nah, jika surat terima bayar tersebut yang diberikan oleh admin di ACC, maka direktur Kurnia langsung melakukan proses pembayaran tagihan dan gaji. Nah, proses pembayaran tagihan dan gaji yang diberikan kepada desain interior, tukang, tagihan, dan gudang. Nah, tetapi jika Direktur Kurnia tidak meng-ACC surat yang telah dibuatkan oleh admin mengulang kembali kerjanya, yaitu membuat laporan pembayaran,
terus laporan kas keluar, keluarlah dokumen serah terima bayar. Seperti yang tadi telah dibacakan. Nah, jika di ACC, dia langsung melakukan pembayaran kepada desain interior, tukang tagihan. Habis itu keluarlah input jurnal keuangan yang dikeluarkan oleh admin. Selesai. Baik, terima kasih. Itu semua merupakan flowchart yang ada di bisnis UMKM Kurnia Furnitur. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Suci Dea Abelia. Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada kebutuhan data perusahaan pada UKM Kurnia Furnitur. Yang pertama itu ada data penjualan. Data penjualan itu digunakan untuk membuat perencanaan anggaran penjualan untuk tahun berikutnya. Kemudian ada data pengeluaran, itu semua pengeluaran yang terjadi di mana berguna untuk melihat seberapa banyak pengeluaran yang dilakukan oleh Kurnia Furnitur, baik dalam jangkauan bulan maupun tahun. Kemudian ada data persediaan. Dengan adanya data persediaan dapat meminimalisir biaya pengendalian bahan baku supaya tidak terjadi pengurangan maupun penambahan bahan baku. Kemudian ada laporan keuangan dan ada data inventaris. Lanjut, Rani. Selanjutnya ada urgensi penggunaan database dan DBMS UKM Kurnia Furnitur. Yang pertama itu mengurangi adanya risiko redundansi data. Yang kedua, integrasi data terjaga. Yang ketiga, menjaga independensi data. Yang keempat, kemudahan dalam berbagi data. Yang kelima, pemeliharaan keamanan data. Yang keenam, kemudahan dalam akses data. Yang ketujuh, mengetahui informasi lebih detail mengenai pribadi pelanggan. Yang kedelapan, membantu pihak perusahaan menganalisis data. Yang sembilan, mempercepat waktu pengerjaan agar proses bisnis lebih efektif. Kemudian ada resiko yang mengiringinya pada perusahaan yang menggunakan sistem semi komputerisasi. Yang pertama itu pencurian data, ada virus, dan keterbatasan SDM terhadap teknologi. Lalu di sini ada ancaman pengendalian dan resiko. Yang pertama itu ada siklus pendapatan. Untuk ancaman itu ada kinerja buruk, membeli barang kualitas rendah, kesalahan menghitung barang, kesalahan pemesanan barang kepada pemasok. Untuk pengendalian itu ada melakukan pelatihan secara berkala untuk karyawannya. Lalu membeli hanya dari pemasok yang disetujui. Kemudian atasan mengecek ulang barang yang terjadi barang yang dibeli dari pemasok. Baik, lanjut Rani. Kemudian ada ancaman pengendalian dan risiko dari siklus pengeluaran. Nomor satu yaitu ancaman pembayaran barang duplikat yang dibeli dari pemasok. Untuk pengendaliannya yaitu pembayaran hanya dilakukan oleh faktur yang diterima serta pembayaran harus ditetapkan oleh satu orang pelaku. Risikonya terjadi pengeluaran yang berlebihan akibat dari 2 kali pembayaran yang dilakukan. Kemudian ada pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada. Pengendaliannya kurangnya pengendalian dan pengecekan dan penginputan. Risiko yang terjadi berdampak pada ketelatenan perusahaan. Lanjut, Rani. Berikut ada ancaman dari siklus produksi itu kinerja buruk, membeli barang kualitas rendah, kesalahan menghitung barang, kesalahan pemasokan barang kepada pemasok. Lanjut. Lalu ada identifikasi pengaruh lingkungan usaha secara teknis, sosial, politik, dan ekonomi terhadap bisnis. Materi ini sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, Rani. Boleh dilanjut lagi, Rani.
Lalu ada tahapan siklus pelaporan dan buku besar. Dimulai dari bukti transaksi dan transaksi yang menjadi proses pencatatan siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Kemudian penyusunan jurnal dan buku besar. Kemudian pencatatan neraca saldo. Lalu dari neraca saldo itu dibuat pencatatan laporan keuangan dan dihasilkan laporan keuangan. Lanjut, Rani. Ini tahapan dari siklus pelaporan dan buku besar tadi. Boleh dilanjut. Lalu ada identifikasi bagian yang terkait pada setiap tahapan pelaporan keuangan dan buku besar. Yang pertama itu pada saat pelanggan datang lalu melakukan pemesanan produk. Pemesanan produk dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dari permintaan pelanggan. Sebelum pelanggan melakukan pemesanan produk, direktur bertugas memberikan katalog, contoh, serta rincian harga. Setelah itu barulah pelanggan melakukan pemesanan. Admin bertugas mencatat pesanan pelanggan. Catatan pesanan tersebut diserahkan kepada direktur. Lalu direktur membuat faktur dan diserahkan faktur tersebut kepada pelanggan. Yang kedua ada pada saat ini Kurnia belum menggunakan jasa akuntan yang bertugas dalam menghandle semua keuangan yang terjadi di Kurnia. Yang ketiga, laporan keuangan yang telah dibuat oleh admin diserahkan kepada direktur. Lalu ada identifikasi dokumen input dan output. Yang pertama, input yaitu dokumen data barang, faktur penjualan, brosur, pembayaran air, listrik, dan wifi. Kemudian pemesanan produk, biaya tenaga kerja langsung, faktur pembelian. Lalu ada dokumen output yaitu laporan keuangan dan pembayaran gaji karyawan. Ini voucher siklus pelaporan keuangan dan buku besar, yaitu dimulai dari direktur membuat pencatatan transaksi, kemudian ada bukti transaksi, diserahkan kepada admin, dari fakturnya itu dibuatlah laporan keuangan, kemudian setelah dibuatnya laporan keuangan diserahkan kembali ke direktur dan selesai. Nah, di sini ada analisa resiko dan ancaman yang mungkin terjadi dalam siklus ini dan merekomendasikan pengendalian internal umum yang mungkin diterapkan untuk meminimalisir resiko. Untuk ancaman dan resiko ini sama seperti materi yang sebelumnya. Dilanjut. Lalu ini ada informasi dasar usaha Kurnia Furnitur. Untuk informasi umumnya, nama usaha Kurnia Furnitur, nama pemilik Bapak Legiman, bentuk usahanya yaitu CV. Untuk lokasi berada di Jalan Beringin Raya nomor 26 Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Tahun berdirinya 2022, jumlah karyawan ada 14 orang. Jam operasionalnya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 5, hari Senin sampai Sabtu. Target pasarnya masyarakat umum. Strategi pemasarannya melakukan promosi di media sosial informasi dari mulut ke mulut. Kemudian di sini ada juga sejarah berdirinya Kurnia Furnitur. Boleh dilanjut, Rani? Visi misi juga ada di sini, tentunya menjadi perabotan terdepan secara global dengan kualitas produk yang terbaik. Lanjut, Rani. Untuk aspek lingkungan ini sudah dijelaskan juga oleh rekan saya tadi. Lalu modelnya sudah juga dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini juga dapat siklus pelaporan keuangan usaha yang dipilih, yaitu ada transaksi penjualan, pencatatan pengeluaran, rekonsiliasi bank, pembuatan laporan keuangan, dan penyimpanan data. Baik, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.